Ketika mesin ekonomi China melambat, dampaknya tidak berhenti di negeri tirai bambu saja. Bagi Indonesia, tekanan bisa langsung merambat ke ekspor, investasi, dan juga kepercayaan pasar. Dalam hubungan dagang dan investasi yang semakin dalam, arah ekonomi China menjadi sinyal resiko yang wajib dicermati. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam ekonomi China lesu, lampu kuning bagi Indonesia. Kita lihat di slide yang pertama ada pertumbuhan ekonomi China. Laju pertumbuhan ekonomi China kalau kita lihat di sini melambat ke titik terendah dalam 3 tahun khususnya pada kuartal 4 di tahun 2025. Meski memang secara keseluruhan ekonomi sepanjang tahun 2025 ekonomi negeri tirai bambu ini masih memenuhi target resmi pemerintah China. Penyebab utamanya apa? Tidak lain tidak bukan karena memang permintaan dalam negeri yang masih melemah. Kemudian kita tahu juga ada krisis properti yang belum selesai. Kalau kita lihat di sini dalam tahun 2020 ekonomi China sempat terkontraksi sekitar 6,8 di sini karena kita tahu saat itu terjadi lockdown imbas pandemi COVID-19. Kemudian di tahun 2021 ada terjadi lonjakan yang cukup signifikan hingga 18,9 karena memang ada base effect terjadi lonjakan dari efek yang cukup rendah di tahun 2020. Kemudian di tahun 2022 ini kembali mengalami perlambatan meskipun memang hingga saat ini berada di rata-rata sekitar 5% secara year on year. Karena mulai tahun 2022 kita tahu di China terjadi krisis properti yang dikhawatirkan merembet ke sejumlah sektor lainnya. Meski begitu, kalau kita tarik lagi ke tahun 2025, memang pertumbuhan setahun penuh sesuai dengan target pemerintah. Namun memang tekanan perang dagang dan juga masalah ketimpangan struktur ekonomi ini masih menjadi resiko besar ke depannya. Melansir data dari Badan Pusat Statistik China, ekonomi China ini tumbuh di 4,5%. Ini pada kuartal ketiga tahun, maksud kami pada kuartal 4 tahun 2025. Dan angka ini ternyata lebih rendah dibandingkan kuartal 3 yang saat itu memang masih mencapai 4,8% secara year on year. Pelemahan ini terjadi karena kenapa? Karena konsumsi masyarakat dan juga investasi yang kemudian ikut melambat. Meski demikian, sebetulnya capaian ini sedikit di atas perkiraan pelaku pasar yang memproyeksikan pertumbuhan sebesar 4,4%. Nah, secara keseluruhan sepanjang tahun 2025, ekonomi China masih mampu tumbuh di 5%. Ini ternyata jauh dari perkiraan. Nah, ini sebetulnya sama seperti dengan capaian di tahun 2024 di kisaran 5%. Capaian tersebut ini juga masih sesuai dengan target resmi pemerintah China. Walau memang permintaan dalam negeri masih melemah, kemudian sektor manufaktur dan juga ekspor yang kembali menjadi penopang utama. Tapi China kalau kita lihat lagi mencatatkan surplus perdagangan bahkan rekor hampir 1,2 triliun dolar pada 2025. Lonjakan tersebut memang banyak ditopang oleh ekspor ke pasar di luar Amerika Serikat seiring penyusun China yang memperluas pasar untuk mengurangi dampak tekanan tarif dari Washington. Namun, ketegangan pada ekspor ini membuat ekonomi China tetap rentan, terutama karena belanja domestik yang masih lemah, kemudian tekanan deflasi yang ternyata belum hilang. Dari indikator bulanan, produksi industri China pada Desember ini naik 5,2% secara tahunan. Ini ternyata lebih cepat dibandingkan November yang saat itu sebesar 4,8%. Sementara itu, penjualan retail hanya tumbuh 0,9%, melambat dari 1,3% pada November dan juga lebih rendah dari perkiraan analis sebesar 1,2%. Sepanjang tahun 2025 dari segi investasi aset ini juga tetap terkontraksi di 3,8%. Nah, penurunan ini merupakan penurunan tahunan pertama sejak data tersedia pada tahun 1996. Investasi properti ini juga turun tajam yaitu 17,2%. Ke depan, prospek ekonomi 2026 dibayangi meningkatnya proteksionisme dagang global serta kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sulit diprediksi. Termasuk bagaimana ancaman tarif 25% bagi negara yang berdagang dengan Iran. Mengutip Reuters, Bank Dunia dan IMF telah lama mendorong China untuk lebih mengandalkan konsumsi agar pertumbuhan ekonomi lebih seimbang serta tidak terlalu bergantung pada investasi dan juga ekspor. Kita tahu China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Artinya setiap perubahan arah pertumbuhan ekonomi China dan outlook ke depan tentunya berpotensi ikut dirasakan Indonesia. Dampaknya bisa muncul secara langsung melalui ekspor dan impor maupun secara tidak langsung lewat arus investasi serta sentimen pelaku usaha. Di slide kedua kita akan lihat di sini ada data ekspor non migas Indonesia.
Nah, ketika ekonomi China melambat atau permintaan domestiknya melemah, maka dampaknya biasanya cepat nih terlihat pada kinerja ekspor komoditas dan juga produk industri Indonesia. Sebaliknya, saat aktivitas manufaktur dan kebutuhan bahan baku di China meningkat, maka peluang ekspor Indonesia ikut terbuka lebih lebar. Dalam periode Januari hingga November 2025, pangsa ekspor non-migas Indonesia terbesar ini mengalir ke China dengan porsi 23,8% ini dari total ekspor non-migas. Nah, nilainya ini mencapai 58,24 miliar atau setara dengan 978,43 triliun rupiah. Komoditas utama ekspor ke China adalah besi dan baja dengan nilai 16,33 miliar dolar dengan paksa 28,04%, kemudian pertumbuhannya 12,8%. Berikutnya ada bahan bakar mineral senilai 9,16 miliar dolar dengan pangsa 15,73%. Namun memang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 27,18%. Selanjutnya ada juga nikel dan barang daripadanya itu mencatat nilai ekspor yang mencapai 6,79 miliar dolar dengan pangsa 11,66% serta pertumbuhannya di 21,15%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa memang hubungan dagang Indonesia dengan China ini masih sangat bergantung pada beberapa kelompok barang utama. Karena itu perubahan kebutuhan industri dan juga energi di China dapat membuat kinerja ekspor Indonesia ikut menguat atau justru malah melemah. Nah, selain perdagangan, jalur penting lainnya adalah investasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat 5 negara asal investor terbesar di Indonesia sepanjang 2025 adalah Singapura, Hong Kong, China, Malaysia, dan juga Jepang. Singapura menempati posisi pertama dengan nilai investasi 17,4 miliar dolar. Disusul Hong Kong sebesar 10,6 miliar dolar, sementara China ini berada di posisi ketiga dengan nilai investasi mencapai 7,5 miliar dolar. Artinya memang peran China dalam investasi di Indonesia ini cukup signifikan. Nah, bagaimana nih realisasi investasi China di Indonesia? Kita cek di slide berikutnya. Tren investasi China ke Indonesia pada periode 2016 hingga 2025 kalau kita lihat di sini cenderung meningkat, meski memang sempat mengalami fluktuasi. Nah, pada periode 2016 hingga 2018 nilai investasinya tercatat sebesar 2,7 miliar dolar. Kemudian turun menjadi 2,1 pada tahun 2017, kemudian naik tipis lagi di tahun 2018 di 2,4 miliar dolar. Kemudian masuki tahun 2019, kita lihat di sini investasi China bahkan melonjak menjadi 4,7 miliar dolar. Nilai tersebut ternyata bertahan tinggi hingga tahun 2021. Kemudian kita lihat di sini di kisaran 4,6 miliar dolar. Nah, lompatan berikutnya kita lihat di tahun 2023. Kemudian kita lihat di sini bahkan investasi China menembus 8,2 miliar dolar di tahun 2022, meskipun agak sedikit turun di 2023 di 7,4 miliar dolar. Kemudian nilainya ini berkisar di antara 7 miliar sampai dengan 8 miliar di tahun 2022 hingga tahun 2024. Artinya meski tidak selalu menjadi investor terbesar, tapi China tetap merupakan salah satu investor utama Indonesia. Terutama sejak tahun 2022 kalau kita lihat di sini, ketika nilai investasinya stabil di level tinggi. Nah, kondisi ini membuat arah ekonomi China penting untuk terus dipantau karena berpotensi mempengaruhi minat ekspansi serta realisasi investasi China di Indonesia. Tentunya dengan peran China yang besar dalam perdagangan dan investasi, dinamika ekonomi China perlu terus dicermati. Pelemahan atau penguatan ekonomi China akan ikut menentukan peluang dan risiko bagi Indonesia. Karena itu menjaga daya saing ekspor dan memperkuat permintaan domestik menjadi kunci agar Indonesia tetap tangguh menghadapi perubahan global.